Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Laidi Nur Azizah dari kelompok 1 pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI akan menyampaikan materi mengenai peran dan fungsi media pembelajaran. Kali ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama tentang pengertian media, kemudian pengertian pembelajaran, dan dilanjut pada pengertian media pembelajaran. Yang kedua, kita akan membahas mengenai alasan terkait banyaknya guru yang belum menggunakan media pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai peran media pembelajaran. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai fungsi dari media pembelajaran. Di sini media itu secara bahasa merupakan jamak dari medium yang memiliki arti perantara atau pengantar. Menurut Association of Education and Communication Technology, media merupakan segala bentuk dan saluran yang dipergunakan orang untuk menyalurkan peran atau informasi. Di mana Briggs berpendapat bahwasanya media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan dan merangsang siswa untuk belajar. Nah, itu seperti buku, film, kaset, dan lain-lain. Kita akan lanjut pada pengertian pembelajaran, di mana pembelajaran merupakan terjadinya proses yang spesifik dengan tipenya interaksi belajar antara guru dengan siswa atau dengan lingkungan belajar. Jadi pembelajaran itu suatu proses yang menimbulkan interaksi antara pendidik dan peserta didik serta peserta didik dengan lingkungannya. Kemudian dilanjutkan pada pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran itu merupakan sesuatu yang bisa menghasilkan bunyi, bentuknya konkret, gambar, serta perpaduan antara gambar dan bunyi. Jadi media pembelajaran itu bermacam-macam bentuknya. Kita akan masuk pada pengertian media pembelajaran menurut beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Sadiman, bahwasanya media pembelajaran merupakan sebuah alat yang memiliki manfaat untuk memberikan stimulus atau respon pada peserta didik. Jadi di sini media pembelajaran diartikan sebagai alat yang digunakan untuk memberikan stimulus atau respon pada peserta didik. Kemudian yang kedua dari rohani, di mana segala jenis sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan instruksional disebut sebagai media pembelajaran. Kemudian yang ketiga dari Ibrahim, di mana media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang berupa bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta didik dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kita akan lanjut pada pembahasan kedua mengenai alasan guru tidak menggunakan media pembelajaran. Yang pertama, guru menganggap bahwa menggunakan media perlu persiapan. Anggapan guru bahwasanya persiapan yang lama dalam menggunakan media itu membuat guru malas untuk menggunakan media pembelajaran. Yang kedua, media itu barang canggih dan mahal. Karena mindset seperti ini membuat guru jadi berpikir bahwasanya menggunakan media pembelajaran akan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Kemudian yang ketiga, tidak bisa menggunakan media atau gagap teknologi. Nah, ini pada guru-guru yang sudah sepuh atau sudah tua, biasanya karena mereka lahir di zaman yang berbeda, bisa jadi mereka itu gagap teknologi, seperti itu. Kemudian yang keempat, media itu hanya hiburan, sedangkan belajar itu harus serius. Nah, kemudian kita lanjut pada alasan yang kelima, yaitu di sekolah tidak tersedia media tersebut. Sekolah tidak memiliki peralatan dan bahan untuk membuat media pembelajaran. Nah, seringkali hambatan penggunaan media pembelajaran itu terletak pada sarana dan prasarana sekolah.
Selanjutnya yang keenam, guru tidak memahami arti penting penggunaan media pembelajaran. Kurangnya pemahaman guru mengenai pentingnya menggunakan media pembelajaran membuat guru tidak termotivasi untuk menggunakan media pembelajaran. Yang ketujuh, guru tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai cara membuat sendiri media pembelajaran. Nah, kurangnya pengetahuan mengenai media pembelajaran ini membuat guru tidak tahu bahwasanya kita tidak perlu menggunakan atau mengeluarkan uang sebanyak mungkin untuk membuat media, karena kita bisa membuat media pembelajaran dari bahan-bahan atau alat-alat yang ada di sekitar kita. Yang kedelapan, guru tidak memiliki keterampilan mempergunakan media pembelajaran. Dan yang terakhir, guru sudah biasa mengandalkan metode ceramah. Nah, banyak guru yang masih menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran. Bukannya tidak efektif, akan tetapi pembelajaran yang monoton membuat siswa menjadi malas atau bosan seperti itu. Peran media pembelajaran. Yang pertama, memperjelas penyajian, pesan, dan informasi. Nah, tujuannya sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses hasil belajar. Yang kedua, meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak, di mana hal ini dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungannya, serta memunculkan kemungkinan bahwa siswa dapat belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Kemudian yang ketiga, mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Contohnya yaitu objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di ruang kelas dapat digantikan dengan gambar, foto, slide, realita, film, radio, ataupun model. Dan yang keempat, memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, kemudian dengan masyarakat dan lingkungannya, seperti halnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum, ataupun ke kebun binatang. Kemudian kita akan membahas peran media menurut pendapatnya Umar. Bahwasanya di sini media itu berperan untuk mengaktifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan peserta didik, antara peserta didik dengan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian serta kemauan peserta didik agar dapat mendorong kegiatan belajar, sehingga peserta didik memiliki pengalaman belajar yang lebih bermakna. Yang ketiga, membangkitkan keinginan dan minat belajar peserta didik, sehingga perhatian peserta didik dapat terpusat pada bahan pelajaran yang diberikan guru. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, sehingga membuat pelajaran lebih lama diingat. Kemudian yang kelima, memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menimbulkan kegiatan mandiri di kalangan peserta didik. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan fungsi dari media pembelajaran. Yang pertama, membangkitkan ide-ide atau gagasan yang bersifat konseptual sehingga mengurangi kesalahpahaman siswa dalam mempelajarinya. Kemudian yang kedua, meningkatkan minat siswa dalam materi pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, memberikan pengalaman-pengalaman nyata yang merangsang aktivitas diri sendiri untuk belajar. Kemudian yang keempat, dapat mengembangkan jalan pikiran yang berkelanjutan. Kemudian yang kelima, menyediakan pengalaman-pengalaman yang tidak mudah didapat melalui materi-materi lain dan menjadikan proses belajar lebih mendalam dan beragam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.